Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Fitusifa dari kelas 1 CPG SD. Nah, di sini saya akan bercerita tentang mengenai bullying adalah segala sesuatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini adalah untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar. Yang kedua ada kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, ataupun mengejek. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat itu perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sehingga mengusilkan atau mengabaikan mengirimkan surat kaleng. Yang kelima itu cyberbullying, di mana tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekaman video. Intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang terakhir itu pelecehan seksual, di mana kadang tindakan pelecehan seksual ini dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Penyebab bullying. Yang pertama itu keluarga. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan memberi perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi intimidasinya terhadap anak yang lain. Yang ketiga itu ada faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan temannya di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke kelompok dalam tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat itu ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial ini dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying ini adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Yang kelima, tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Dampak bullying. Yang pertama, dampak bullying terhadap kehidupan individu. Yang pertama, kurangnya motivasi atau harga diri, problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. Yang ketiga, sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, seperti patah tulang, radang karena infeksi, mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun Uki bilang ia tak lagi dianiaya. Yang keempat, problem-problem kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual, dan mengembangkan perilaku agresif atau suka menyerang, ataupun menjadi pemarah dan bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan. Yang kedua itu ada dampak bullying terhadap kehidupan sosial, pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Yang kedua, tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. Yang ketiga, kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang ketiga, ada dampak bullying terhadap kehidupan akademik.
Bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunannya nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Cara mengatasi bullying: yang pertama, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Yang kedua, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma keberpanjangan, minder, dan takut bersosialisasi dengan orang yang lain. Yang kelima, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Sekarang sudah tahu kan apa itu bully? Jadi bully itu sangat berbahaya. Pesan dari aku, please kalian jangan pernah membuli siapapun, karena bully itu sangat berdampak negatif.